menghadiri tahlilan karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti, apa hukumnya? Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu? Sudah hadir nggak ikut, duduk manis gitu kan? Ya sama. Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan dilarang dalam agama ibadah. Kalau kita bisa ingatkan dan hanya datang ingatin ini nggak boleh ya karena tidak pernah contohin, pulang. Itu Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan begitu? Jadi ini perbuatan yang diada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi orang mengatakan ini apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Tidak bisa cara begitu. Jangan ada contoh. Ketika mati bulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari 1000. Dan ini juga para sahabat menyamakan ini dengan meratapi salaf dan khalaf. Tidak ada perselisihan terjadi dari seluruh madzhab. Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, telah men-subscribe channel kami. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Pada kesempatan kali ini kami kembali membahas tentang Wahabi. Ya, ini masalah tahlilan. Ini masalah paling lama, ya, masalah yang sudah lama. Cuman orang-orang Wahabi sampai sekarang tidak menerima dengan tahlilan. Artinya mereka sangat menentang dan mereka itu tidak menghargai amaliyah orang lain, pendapat orang lain. Mereka hanya menangnya sendiri, hanya benarnya sendiri. Itu mengklaim hanya pemahaman mereka sendiri yang paling benar. Oke lah para pemirsa, Bapak Ibu TV yang dirahmati Allah, bagaimana tentang tahlilan menurut Khalid Basalamah? Ini Ustadz yang mengatakan fardunya wudhu cuman ada 2. Nah, mari kita simak videonya. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti, apa hukumnya? Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu? Sudah hadir nggak ikut, duduk manis gitu kan? Ya sama. Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan dilarang dalam agama ibadah. Kalau kita bisa ingatkan dan hanya datang ingatin ini nggak boleh ya karena tidak pernah contohin, pulang. Itu boleh. Tapi kalau duduk di situ nggak boleh. Sama ada orang lagi nonton film nggak benar. Lalu kita duduk di situ, enggak deh, saya mau nasihatin mereka. Gimana caranya kita mau nasihatin, tontonannya lagi jalan? Nggak mungkin. Nanti kalau kita nasihatin ini nggak boleh, gini, kita keluar sudah bilang, tadi juga ikut nonton. Datang, maaf itu nggak boleh dalam Islam, dilarang, haram, gini, tinggalin. Nggak usah pusing dengan hidayah di tangan Allah, bukan kita. Kan tidak mungkin, kan gitu. Jadi walaupun kita mau, nggak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Allahu a'lam. Kok pintermu keblinger toh? Tahlilan itu sudah dibahas oleh kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz NU ya, tentang tahlilan. Dan pada dasarnya tahlilan itu ya adalah membaca surat Al-Quran, membaca surah Yasin, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, terus membaca tahmid, tahlil, takbir, tasbih, sholawat, istighfar. Nah, itu semua ada dalilnya ya. Semua ada dalilnya ya. Ketika dibaca satu persatu, ini tidak ada masalah ya. Membaca surat Yasin boleh, Fatihah boleh, kapan saja waktunya. Tapi anehnya ketika ini diramu oleh ulama, dibaca dalam satu kesempatan, dijadikan satu, kemudian hadiah pahalanya, pahala bacaan Yasin, tahmid, takbir yang disebut dengan tahlilan itu dihadiahkan pahalanya kepada si mayit, maka ini menjadi bid'ah, menjadi terlarang. Itu kan lucu ya. Itu kan ada dasarnya semua. Menghadiahkan semuanya itu ada dasarnya semua. Tentang bacaan tadi itu ada dasarnya semua. Tapi anehnya ketika sudah dibaca, dijadikan satu dalam satu kesempatan, yaitu dalam acara tahlilan,
itu menjadi bid'ah, menjadi dilarang, menyebabkan masuk neraka. Itu kan aneh. Ajaran seperti ini ajaran yang apa namanya tidak sesuai dengan sunnah yang seperti ini nih. Nah, mereka sebut ustadznya ustadz sunnah, ternyata mereka malah menyelisih sunnah ya. Ini logikanya itu logika kayak apa ya Wahabi ini ya. Selain pemahamannya, saya menurut pemahaman kelompoknya itu semuanya salah. Oke, mari kita lanjut pada ustadz berikutnya, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawwas Al-Ghosoni. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan begitu? Jadi ini perbuatan yang diada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada orang gitu. Orang mengadakan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Tidak bisa, cara begitu. Nggak ada contoh. Kok pintermu keblinger toh? Ini kan menolak mentah-mentah tentang tahlil. Wah, dasarnya ada semua. Ya, menghadiahkan Fatihah itu bahkan imamnya sendiri, Imam Ibnu Taimiyah itu man qala la ilaha illallah sab'ina maratan au asar aksara au aqalla dahalil mayyiti yantafu bihi. Itu pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Ya, katanya mengikuti ulama Wahabi, tapi ternyata mereka malah menolak. Berikutnya, Kenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari 1000. Dan ini beda. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. mana dasarnya kalau meratapi mayit itu dosa besar, dan mana dalilnya bahwasanya membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, membaca surat Yasin itu termasuk dari niyahah meratapi mayit. Ini ya, kalau orang-orang Wahabi seperti itu, otaknya itu ya otak sungsang. Ya, jelas-jelas membaca dalam tahlilan, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca la ilaha illallah, istighfar, sholawat, tahmid, tasbih. Masa orang baca Al-Quran, baca la ilaha illallah itu sama dengan meratapi mayit? Ya, kan otak sungsang ini. Yuk kita lanjut. Dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama. Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Sepakatnya para ulama, ini berdusta. Salaf dan khalaf. Tidak ada perselisihan sama sekali. Dari seluruh madhahib. Itu bohong. Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Tidak ada dalam kitabnya ulama 14 seperti itu. Malah mereka para ulama itu menganjurkan membaca Al-Quran, itu membaca istighfar untuk kemudian dihadihkan ke masjid. Malah mereka menganjurkan, termasuk Imam Syafi'i itu menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Itu termasuk tahlil itu. Ya, Imam Ibnu Hanbal demikian. Saking berginya terhadap tahlilan sampai dia berani berdusta, ya, mengorbankan muruahnya, mengorbankan harga dirinya, ya. Dengan berdusta orang itu harga dirinya menjadi turun demi menuduh orang lain yang tidak sependapat dituduh alul bid'ah, tahlilan dituduh bid'ah dan masuk neraka. Mereka ini termasuk ini Ustadz Amir Abdad ini berani berdusta atas nama ulama 14 hab. Ini sangat ironis sekali ya. Sangat ironis sekali ya. Seperti ini nih ya, Ustadz dikatakan Ustadz sunnah, manhaj salaf. Yang benar bukan manhaj salaf, manhaj gangguan saraf. Oke, di sini saya akan membacakan sedikit referensi di mana ini ada sebagian dari ulama, pendapat ulama sanjungannya orang Wahabi sendiri, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Mari kita simak penjelasannya. Ini dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung ya ke pokoknya ya. Nih. Ini yang dikatakan tadi tidak ada dasarnya dan ulama kholaf dan salaf sepakat. Ini
Ya. Waqad qala Ibnu Taimiyah. Maka berpendapat siapa Imam Ibnu Taimiyah annal mayyitah, sesungguhnya mayit itu yantafi'u, ialah bisa mengambil manfaat bi qiraatil Qur'ani dengan bacaan Al-Qur'an, kama yantafi'u bil ibadatil maliyati, sebagaimana mayit itu dapat mengambil manfaat dari ibadah maliyah, yaitu min sedekatin, sedekah maliyah. Ibadah maliyah itu berupa sedekah, wanawiyah dan semisalnya. Nah, wa qala Ibnul Qayyim, dan berkata siapa Imam Ibnul Qayyim fi kitabir ruh, dalam kitab ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu, paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan pahalanya kepada si mayit ialah pahalanya sedekah, wal istighfaru dan istighfar, wad du'a lahu dan mendoakan lahu kepada mayit, wal hajju dan haji anhu untuk si mayit. Lah ini ya, bacaan istighfar, doa, kemudian membaca bacaan Al-Qur'an itu tercangkup dalam tahlil itu. Ya. Di sini cuman tidak disebutkan langsung tahlilan, tapi lebih simpelnya dalam NU itu disebut dengan tahlilan. Padahal tahlilan ya ini sedekah, isinya membaca Al-Qur'an, surat Yasin, surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, istighfar, kemudian sholawat, tasbih, tahmid, takbir, dan doa untuk si mayit, dan terakhir itu sedekah. Sedekahnya ahlul bait, orang yang keluarga si mayit, kemudian pahalanya itu dihadiahkan kepada si mayit itu. Ya. Kalau tidak dikatakan tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, kemudian ulama kholaf dan salaf dan kholaf itu sepakat, itu dusta, bohong, ya. Itu ustadz yang suka berbohong seperti itu mau diikuti, ya. Sayangnya ya murid-muridnya ini ya kok kebangetan, ya, membabi buta, taklid buta kepada ustadznya yang pendusta ini. Ini diteruskan, wa ma qiraatul Qur'ani wa idauha ilaihi tatawuan min ghairi ajrin fa hadza yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabul shaumi wal haji. Sedangkan membacakan Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit, membaca Al-Qur'an itu tatawuan sebagai amalan sunat tanpa ada upah, maka hal ini sampai kepada si mayit sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Gitu. Waqala, berkata Ibnu Qayyim fi maudhi'in akhar, pada sebuah tempat yang lain min kitabihi, dari kitabnya, di sisi lain Imam Ibnu Qayyim itu berkata, wal aula ayanwiya indal fi'li annaha lil mayyitih. Nah, maka yang lebih utama itu diniatkan membaca tadi itu, membaca tahlil itu diniatkan ketika melakukannya untuk si mayit. Ya seperti ya yang cocok itu sudah amaliyah tahlilan itu sebelum dimulai mereka nawaita taqarruban ilallah taala, sumusun ila siapa gitu, nah, dihususkan kepada ini, kemudian membaca tahlil itu. Namun wala syaratu, tidak disyaratkan at-talaffuzu, mengucapkan bidzalik dengan niat. Tidak harus diucapkan enggak masalah, enggak diucapkan enggak masalah. Zalika ma qala Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Nah, hal itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Nah, naqalahu anhumal allamatu asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Misriya As-Sabiq. Hal itu kutip oleh Syekh Allamah Hasanain Muhammad Makhluf Mufti kota Mesir pada zaman dahulu. Jadi sudah ada dalilnya, cuman mereka saja sudah kadung terjangkit penyakit congkak sombong, tidak bisa menerima kebenaran, menghormati orang lain, tidak bisa menghargai pendapatnya orang lain, ya seperti itu, berasa hanya dirinya dan kelompoknya lah yang berada di atas kebenaran. Jadi apapun yang dilakukan oleh selain kelompoknya semuanya salah.
meskipun sudah ada dalilnya, ada referensinya, baik dari Al-Quran dan Sunnah, itu kalau tidak sesuai dengan pendapat mereka, maka semuanya salah dan mereka ancam dengan masuk neraka. Bahkan kemarin di video-video sebelumnya itu ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwasannya ahlul bid'ah, ya orang yang tidak sependapat dengan mereka, dengan salah fikir ini, dengan wahabi salah fikir ini, katanya diancam dengan neraka jahanam. Sungguh, ya Allah ya. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah sanggahan dan komentar saya terhadap ceramah-ceramah dari Ustadz Salafi Wahabi salah fikir. Ya, Wahabi wawasannya hanya bid'ah, Wahabi wajar hasil belajar instan ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah Wahabi ini, diselamatkan dari penyelewengan syariat yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi, Salafi salah fikir. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan kepada para sahabat, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang melenceng, dari aliran yang menyimpang, dari sekte-sekte yang menyesatkan, dan terhindar dari akidah-akidah sesat. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.